Halo, selamat malam teman-teman semua. Jumpa kembali dengan saya Eka di Solusi Pajak Indo. Kita hari ini ada live Instagram setiap hari Kamis jam 8 malam sampai jam 9 malam. Baik, untuk teman-teman yang telah bergabung, saya ucapkan selamat malam. Terima kasih untuk Bu Elsa, Bu Camstan, Ibu Abi. Bagi yang memiliki pertanyaan, boleh dituliskan di kolom komentar. Kita akan bahas bersama pada malam hari ini. Baik, sebelum saya mulai, saya mau disclaimer terlebih dahulu bahwa apa yang saya sampaikan di sini adalah pendapat pribadi saya, bukan ajakan atau anjuran, bukanlah sebuah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, dan belum tentu juga sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Bukanlah saran profesional seorang konsultan pajak. Teman-teman tidak boleh menggunakan video ini sebagai pedoman satu-satunya untuk melaksanakan kewajiban perpajakan teman-teman. Teman-teman mohon konsultasikan dengan konsultan pajak teman-teman masing-masing atau AR teman-teman di mana teman-teman terdaftar di KPP tersebut. Jika ingin mengetahui lebih lanjut mengenai permasalahan perpajakan teman-teman. Karena setiap orang punya permasalahan perpajakan yang berbeda-beda, yang secara detailnya mungkin berbeda, sehingga perlu untuk dipelajari lebih mendalam. Dan juga bagi teman-teman yang mau berkonsultasi private dengan saya, bisa hubungi di www.lembagabantuanpajak.com. Saya ada di trainer A04. Baik teman-teman, malam hari ini kita mau bahas berita-berita apa saja yang ada muncul selama 1 minggu ini. Kita mau lihat ada berita-berita apa saja yang ada. Baik, inflasi di Indonesia meningkat karena adanya kenaikan harga bahan bakar dan juga inflasi di negara-negara yang lain, dan target setoran pajak pemerintah untuk tahun 2023 ini dinaikkan oleh pemerintah. Sehingga pemerintah berharap ada tambahan penghasilan pajak yang bisa diperoleh melalui pembayaran pajak para wajib pajak. Direktur Jenderal Pajak baru-baru ini mengeluarkan peraturan baru mengenai faktur pajak di Per 11 PJ tahun 2022 dengan poin-poin perubahan sebagai berikut. Kalau kita lihat, untuk penyerahan barang yang diserahkan ke tempat PPN terutang, yang diserahkan ke tempat pemusatan PPN, maka ada perubahan untuk penulisan nama, alamat, dan tempat. Jikalau pada peraturan sebelumnya, apabila seorang wajib pajak terdaftar di KPP khusus besar atau madya, maka penulisan nomor NPWP dan nama mengikuti NPWP tempat pemusatan. Alamatnya yang dicantumkan adalah alamat tempat barang tersebut dikirimkan. Nah, di peraturan baru ini maka ada perubahan. Perubahannya hanya pada alamat yang dicantumkan adalah alamat tempat PPN terutang yang dipusatkan yang menerima BKP atau JKP di kawasan tertentu yang mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut. Jadi tidak semua harus dicantumkan sesuai dengan alamat pengiriman. Dan ini tidak berlaku untuk pemusatan PPN bagi wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama. Oke, sudah ada pertanyaan? Ya, ada Ibu Abi. Bea meterai terutang untuk transaksi apa saja? Apa semua invoice tagihan harus ditempel meterai? Ya, mulai sejak adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka penggunaan bea meterai itu merujuk ke undang-undang tersebut
hanya dikenakan untuk invoice atau dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari 5 juta rupiah, baik yang menyebutkan penerimaan uang atau berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagian telah dilunasi atau diperhitungkan. Ya. Selain itu, bea metra yang terutang adalah 10.000 ya. Kalau dulu adalah 3.000 dan 6.000. 3.000 untuk transaksi dari 250.000 ke atas sampai 1 juta, dan di atas 1 juta kena 6.000. Maka sekarang sampai dengan 5 juta itu tidak perlu ditempel metrai, tetapi di atas 5 juta harus ditempelkan bea metrai Rp10.000. Nah, teman-teman sekalian juga perlu perhatikan bahwa banyak surat-surat lain juga yang terutang bea metrai. Misalnya adalah dokumen-dokumen yang meliputi surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, surat lainnya yang sejenis. Kemudian semua akte notaris beserta gros salinannya juga kutipannya harus ditempel metrai. Kemudian akta PPAT ya, pejabat pembuat akte tanah beserta salinan dan kutipannya juga terutang bea metrai. Surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun. Kemudian dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dan dalam bentuk apapun. Ada tambahan lagi yaitu untuk trade confirmation dari perusahaan sekuritas. Itu adalah untuk trade confirmation dengan nilai di atas 10 juta rupiah baru terutang bea metrai 10.000. Kemudian kalau kita melihat juga, selain dokumen-dokumen tersebut, ada dokumen-dokumen lain yang juga terutang bea metrai. Salah satunya adalah dokumen yang akan dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan. Jadi semua alat bukti yang akan kita ajukan ke persidangan semuanya harus dimetrai. Pemetraian kemudian ini bisa dilakukan di kantor pos dan akan disahkan oleh petugas pos di sana. Kemudian untuk sanksi bea metrai ini cukup besar ya teman-teman. Sanksi bea metrai ini kalau untuk dokumen yang terutang bea metrai sebelum 1 Januari 2021, maka atas kekurangan bea metrai tersebut akan dikenakan sanksi denda sebesar 200%. Sedangkan untuk dokumen yang terutang bea metrai sesudah 1 Januari 2021, maka dendanya adalah 100% dari bea metrai terutang. Jadi hati-hati teman-teman sekalian, terutama yang bertransaksi retail perlu perhatikan bea metrai ini, dendanya cukup besar. Ya, jadi misalnya ada pemeriksaan terhadap laporan pembukuan di perusahaan tempat teman-teman berada dan ditemukan ada bea metrai terutang yang tidak ditempel, maka teman-teman akan dikenakan sanksi denda yang cukup besar ya. Bisa 100% sampai 200%. Di Instagram saya hari ini saya menuliskan mengenai norma perhitungan penghasilan neto. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa norma perhitungan ini hanya bisa dipakai oleh teman-teman yang bukan melakukan kegiatan usaha dagang dan bukan melakukan kegiatan usaha dagang, tetapi misalnya teman-teman adalah tenaga profesional atau pekerja bebas, maka teman-teman bisa menggunakan norma perhitungan untuk menjadi dasar perhitungan pajak teman-teman. Tetapi harap diingat bahwa ketentuan ini sama seperti ketentuan untuk pajak UMKM, yaitu omset teman-teman, peredaran bruto teman-teman tidak boleh lebih dari 4,8 miliar. Apabila lebih dari 4,8 miliar, maka teman-teman tidak bisa menggunakan perhitungan seperti itu. Teman-teman harus menyelenggarakan pembukuan. Jadi ada ketentuannya bahwa apabila omset teman-teman di atas 4,8 miliar harus
melakukan pembukuan. Jadi bagi teman-teman sekalian perlu mempersiapkan diri untuk mengadakan pembukuan supaya teman-teman tidak mendapat masalah di kemudian hari. Di beberapa berita terakhir-akhir ini kita melihat bahwa Kanwil Direktorat Jenderal Pajak semakin giat melakukan penyitaan mobil, tanah, maupun rekening wajib pajak ya. Di berbagai daerah kalau kita lihat, jadi teman-teman perlu lebih berhati-hati dengan perpajakan teman-teman supaya tidak mendapat masalah di kemudian hari. Oke, tarif norma berdasarkan domisili atau bagaimana? Ya, Pak Sudiarta, jadi kalau tarif norma itu jadi ada dibedakan apakah terdapat di kota mana. Jadi antara kota-kota besar di provinsi, kemudian di kota di kabupaten atau di tempat lain itu normanya itu berbeda-beda dan juga berbeda-beda sesuai dengan KLU wajib pajak. Untuk jelasnya bisa dilihat di search di bagian KLU, nanti akan ketemu bahwa KLU Bapak itu termasuk kategori KLU yang mana. Rata-rata KLU itu antara 20 sampai 30-an%, jadi nanti bisa dicocokkan kembali dengan KLU di mana di DJP online Bapak KLU-nya termasuk KLU yang mana. Oke. Ya, dari Pak Sudiarta kembali, NPWP saya dari Bali tetapi saya melakukan pekerjaan bebas di Kalimantan, yang saya pakai daerah yang mana ya Pak ya? Bila NPWP-nya terdaftar di Bali, umumnya wajib pajak menggunakan tarif di Bali. Karena kan DJP tidak tahu bahwa Bapak melakukan pekerjaannya di Kalimantan. Tapi apabila Bapak sudah pindah domisili, Bapak bisa mengikuti tarif norma yang ada di Kalimantan. Saran saya, ikuti sesuai di mana NPWP tersebut terdaftar saja. Oke, ada pertanyaan kembali dari Bu Abi. Kalau saya mengangkut barang dengan kendaraan box milik perusahaan saya yang sudah jadi PKP dan saya menagih PPN ke customer saya, kode faktur pajak apa yang harus saya gunakan dan berapa persen nilai PPN yang harus saya tagih? Oke, jadi ini harus dilihat dulu perusahaan ibu itu terdaftar sebagai apa. Kalau perusahaan ibu adalah perusahaan dagang biasa dan mengangkut barang dengan mobil box milik perusahaan, maka PPN yang ditagih adalah 11%. Kode untuk tagihan tersebut, kode untuk faktur pajak tersebut adalah 010. Ya, karena kan kendaraan milik perusahaan kemungkinan platnya plat hitam kan. Nah, tetapi apabila perusahaan yang mengangkut barang tersebut adalah jasa pengangkutan dengan kendaraan berplat kuning, maka PPN-nya adalah dibebaskan, jadi bisa memakai kode faktur pajak 080. Tapi bila perusahaannya adalah freight forwarding, maka bisa menggunakan ketentuan PPN final ya. Jadi pakai kode 050 faktur pajaknya dan PPN yang ditagih adalah 1,1%. Jadi tergantung ya. Kalau punya izin SIUP JPT, boleh tagih dengan tarif 1,1%, terbitkan faktur pajak dengan kode 050. Kalau misalnya kendaraan untuk mengangkutnya itu plat kuning, boleh terbitkan dengan faktur pajak kodenya 080. Oke. Tadi ada pertanyaan kembali ya tentang bea metrai. Jadi bea metrai itu dendanya besar, jadi jangan sampai kita melupakan bea metrai ini. Dan bea metrai ini juga harus
tercatat di pembukuan kita ya. Jadi ada bukti misalnya kita beli ke kantor pos, bea metranya berapa. Nah, itu sebagai bukti kita. Karena umumnya bea metra ini kan ditempel di invoice asli. Invoice asli ini diserahkan kepada customer. Sedangkan perusahaan biasa hanya memegang kopinya sehingga bea metra yang sudah ditempel itu tidak akan kelihatan di kopi invoice yang dipegang oleh perusahaan. Jadi perlu mencatat berapa metra yang dibeli ke kantor pos, kemudian bukti pembeliannya juga harus ada ya supaya tidak menjadi perdebatan pada saat pemeriksaan nanti. Kita akan melihat mengenai tarif bunga sebagai dasar perhitungan sanksi administratif berupa bunga dan pemberian imbalan bunga periode 1 Agustus 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022. Jadi sekarang ini denda yang dikenakan atas pajak yang kita terlambat bayar atau terlambat store itu tidak selalu 2% ya. Tetapi setiap bulan itu berubah terus ya. Jadi kalau kita lihat di dalam KUP pasal 19 ayat 1, pengenaan sanksi administrasi atas SKPKB atau SKPKB tambahan serta surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, atau putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, tapi pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, maka ada bunga penagihannya sebesar 0,61%. Kemudian, bagi wajib pajak yang diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak, juga dikenakan bunga sebesar 0,61%. Kemudian wajib pajak yang diperbolehkan menunda penyampaian SPT tahunan dan ternyata perhitungan sementara pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 5 kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang, kurang bayar karena penundaan penyampaian SPT tahunan juga dikenakan tarif bunga 0,61%. Nah, kemudian kalau kurang bayar pembetulan SPT tahunan atau SPT masa ada dikenakan bunga 1,03%. Terlambat melakukan penyetoran PPh masa setiap bulan ada sanksi 1,03%. Terlambat melakukan penyetoran PPh tahunan juga 1,03%. Kemudian penerbitan STP oleh DJP akibat PPh yang tidak atau kurang dibayar. Berdasarkan hasil penelitian ada pajak yang kurang dibayar akibat salah tulis dan atau salah hitung juga dikenakan sanksi bunga 1,03%. Nah, kemudian apabila kita melakukan pengungkapan ketidakbenaran SPT setelah pemeriksaan tetapi belum diterbitkan surat ketetapan pajak SKP, maka sanksi bunganya adalah 1,44%. Kemudian apabila SKPKB terbit karena pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar akibat hal-hal yang diatur pada pasal 13 ayat 1, kemudian SKPKB terbit karena PKP belum melakukan penyerahan tapi telah menerima pengembalian atau telah mengkreditkan pajak masukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 6A Undang-Undang PPN, maka sanksinya adalah 1,86%. Kemudian tambahan sanksi administratif atas penerbitan SKPKB dalam hal SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 3 dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran. Terdapat PPN dan PPNBM yang tidak seharusnya dikompensasikan, selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0%. Wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pembukuan atau kewajiban saat diperiksa, maka sanksinya adalah 2,28%. Ya, jadi yang besar adalah denda karena PPN dan PPNBM, kemudian SPT yang tidak disampaikan, kemudian juga wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pembukuan maupun kewajiban saat diperiksa. Baik, ada pertanyaan lagi? Dari Pak Sudiarta, terkait pajak penghasilan, saya punya usaha UMKM yang sudah berbentuk PT yang bergerak di bidang perdagangan alat listrik. Jika saya mendapat proyek terkait konstruksi, apakah bermasalah
bermasalahkah dengan pajak? Seharusnya tidak bermasalah selama pajaknya dibayar ya Pak Sudiarta. Tentu saja kalau misalnya omsetnya itu dilaporkan ya Bapak kalau misalnya invoice-nya misalnya tagihnya all in semua ya itu anggap saja sebagai penjualan maka kena tarif 0,5% dari peredaran bruto. Tetapi ini PT-nya PT baru atau PT lama ya? Kalau PT lama kan seharusnya sudah harus menyelenggarakan pembukuan, berarti sudah tidak bisa lagi memakai tarif 0,5%. PT itu masa berlaku memakai tarif 0,5% itu hanya 3 tahun sejak PT itu berdiri. Jadi tergantung berdirinya kapan nih. Kalau misalnya berdirinya di pertengahan tahun 2020 misalnya di Agustus 2020 berdiri, maka pajak dengan PP 23 0,5% hanya bisa dipakai untuk tahun 2020, 2021, 2022. Tahun 2023 1 Januari 2023 sudah tidak bisa menggunakan tarif 0,5%. Jadi bagian dari 1 tahun itu dihitung sebagai 1 tahun penuh. Yaitu yang tadi yang di tahun 2020 yang walaupun baru dimulai di bulan Agustus. Jadi ini perlu dilihat apakah Pak Sudiarta ini sudah PT-nya ini PT yang berdirinya kapan. Jadi teman-teman perlu perhatikan bahwa sekarang denda untuk pajak itu tidak serta-merta 2% lagi ya. Kalau dulu kan 2%. Rata ya, 1 bulan 2%, sekarang sudah tidak 2% ya, tiap bulan berubah-ubah terus. Baik, kemudian bagi teman-teman sekalian mungkin ada yang menjalankan usahanya dengan modal pinjaman, maka perlu diperhatikan juga mengenai masalah debt equity ratio, jadi rasio perbandingan hutang terhadap modal. Debt equity ratio yang diperbolehkan saat ini adalah 4:1, sehingga hutang pinjaman teman-teman tidak boleh melebihi 4 kali lipat dari modal teman-teman. Apabila melebihi 4 kali lipat, maka biaya bunga sehubungan dengan pinjaman itu tidak bisa dibiayakan dalam laporan keuangan fiskal. Pak Sudiarta, PT-nya berdiri pada tahun 2020. Apakah lawan transaksi bisa memotong PT saya PPh final atas usaha jasa konstruksi? Menurut pendapat saya bisa Pak Sudiarta. Tapi kalau Bapak tidak ada sertifikasi untuk jasa konstruksi, maka pemotongan PPh-nya itu 4% ya. 4% kalau tidak salah ya. 4%. Jadi, tapi itu sudah PPh final kan, PPh final. Jadi pada saat Bapak seandainya nanti kalau mungkin untuk tahun 2022 ini tidak terlalu bermasalah karena untuk penjualan Bapak masih membayar tarif yang 0,5%, itu juga PPh final, sehingga pada saat dipotong oleh lawan transaksi, itu berarti Bapak tidak perlu bayarkan lagi PPh final yang 0,5% itu. Jadi itu dipisah saja. Di tahun berikutnya, tahun 2023, nah itu nanti harus dipisahkan karena penjualan alat-alat listrik Bapak di PT tersebut sudah tidak dikenakan PPh final. Sehingga itu harus dibuat tersendiri, penghasilan tidak dikenakan PPh final, kemudian dari jasa konstruksi Bapak harus buat terpisah sendiri. Jadi nanti di laporan SPT ada penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan yang tidak dikenakan PPh final. Untuk yang sudah dikenakan PPh final, Bapak tidak perlu bayar lagi pajaknya. Saya rasa kalau untuk setiap kita apabila kita dipotong PPh final itu lebih bagus ya. Karena dengan PPh final berarti kewajiban perpajakan kita sudah selesai di sana. Kalau dipotong PPh 23, nah ini kembali seharusnya kalau jasa konstruksi itu ada diatur tersendiri ya. Kalau Bapak tidak punya
SIUJK, maka itu bisa dipotong 4%. Kalau dipotong PPh 23 itu kembali tergantung lawan transaksi. Biasanya lawan transaksi tidak mau potong PPh 23, dia pasti lebih memilih untuk memotong PPh final. Kenapa? Karena sebagai lawan transaksi umumnya mereka lebih condong untuk memotong di tarif PPh yang lebih tinggi supaya mereka lebih aman. Baik, kita akan coba lihat kembali yaitu di berita mengenai NIK menjadi NPWP. Ya, dengan pemberlakuan NIK menjadi NPWP ini maka setiap wajib pajak perlu perhatikan bahwa pada saat bertransaksi di perbankan atau dengan lawan transaksi perlu berhati-hati agar pelaporan PPh sebagai UMKM-nya itu tidak kurang dari nilai pembelian dengan PPN. Ya, jadi perhatikan jangan sampai laporannya menjadi tidak balance. Oke, ada pertanyaan lanjutan dari Pak Sudiarta. Jadi untuk tahun 2023 pada saat Bapak baru pertama kali memakai perhitungan PPh pasal 17, maka untuk tahun pertama itu angsurannya adalah nihil. Jadi selama 1 tahun itu tidak perlu bayar angsuran, nanti di akhir tahun baru diperhitungkan kurang bayarnya berapa. Jadi untuk tahun awal sesudah selesai menggunakan PP 23, maka angsurannya adalah nihil. Pertanyaan Pak Sudiarto lagi, seharusnya bukan bulan Januari tahun 2024 ya, Januari 2024 Bapak belum laporkan SPT tahunan 2023. Berarti baru dibayar mulai masa April 2024 seharusnya. Karena baru tahu angsuran PPh 25 itu kan sesudah Bapak melaporkan SPT tahunan. SPT tahunan 2023 baru tahu angsurannya itu berapa untuk yang masa 2024. Karena penyampaian SPT badan itu di bulan April sehingga baru bulan Mei Bapak harus angsur untuk angsuran PPh pasal 25 masa April. Pada tanggal 18 Agustus kemarin Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pajak adalah tulang punggung dan dengan demikian diperlukan edukasi guna meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Pemerintah akan terus melakukan berbagai upaya untuk mengedukasi masyarakat mengenai perpajakan karena negara merdeka berarti harus kita jaga, kita pertahankan, dan kita urus sendiri. Melalui pajak, Indonesia dapat mempertahankan harga BBM, listrik, dan LPG 3 kg pada level yang dapat dijangkau oleh masyarakat melalui subsidi. Dan tidak tanggung-tanggung ya, subsidi pada tahun ini mencapai 502 triliun karena peningkatan harga bahan bakar di seluruh dunia. Tanpa pajak, keuangan negara tidak dapat memberikan dukungan sebesar ini. Ini peran keuangan negara yang disanggah dan hanya bisa tetap sehat dan berkesinambungan bila pajak dikumpulkan secara mencukupi. Dengan populasi Indonesia yang besar dan demokrasi yang muda, Sri Mulyani mengatakan Indonesia membutuhkan pajak agar negara dapat berinvestasi pada sumber daya manusia lewat pendidikan. Menjaga, mempertahankan, dan mengurus kemerdekaan Indonesia agar menjadi maju membutuhkan pajak yang kuat. Para calon wajib pajak atau future taxpayer yang saat ini masih duduk di bangku sekolah diharapkan dapat berkontribusi pada masa yang akan datang melanjutkan estafet pembangunan. Dalam program inklusi kesadaran pajak, beberapa kegiatan yang dilakukan untuk menyiapkan kepatuhan para future taxpayer antara lain melalui pajak bertutur, tax goes to school, dan tax goes to campus yang diselenggarakan setiap tahun. Jadi, Direktorat Jenderal Pajak juga mengadakan sosialisasi ke sekolah-sekolah dan kampus-kampus untuk mengedukasi para pelajar dan mahasiswa akan pentingnya pajak dan kontribusi pajak terhadap APBN negara. Jadi, ini dilakukan setiap tahun agar bisa menjangkau para
pelajar dan mahasiswa memahami bagaimana menjadi bagian dari Indonesia yang merdeka dan memiliki tanggung jawab bersama. Oke, ada berita kembali. KPP Pratama Sukoharjo melakukan penagihan aktif. Kantor pajak menyita 1 mobil milik wajib pajak. Ya, Jurusita Pajak Negara KPP Pratama Sukoharjo melakukan penyitaan aset milik wajib pajak berupa 1 mobil Daihatsu Grand Max berwarna putih. Kepala Seksi Pemeriksaan Penilaian Penagihan KPP Pratama Sukoharjo, Suwarno, mengatakan otoritas pajak selalu mengutamakan tindakan penagihan secara persuasif pada wajib pajak sebelum dilakukan penagihan aktif. Kalau wajib pajak tetap tidak mau melunasi utangnya, maka kami lakukan tindakan penagihan aktif. Berdasar Undang-Undang 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa (PPSP), penyitaan aset dilakukan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya dalam jangka waktu 2 kali 24 jam setelah pemberitahuan surat paksa. Jadi teman-teman sekalian, kalau misalnya menerima surat tagihan pajak, itu kan ada jatuh temponya, biasanya itu 1 bulan. Sesudah 1 bulan apabila tidak dilunasi, maka akan terbit yang namanya surat teguran. Apabila surat teguran itu juga tidak ditanggapi, tidak dilunasi, maka akan diterbitkan surat paksa. Surat paksa itu wajib pajak diberi waktu 2 kali 24 jam untuk melunasi pajak tersebut. Apabila tidak dilunasi, maka bisa dilanjutkan dengan tindakan penyitaan. Nah, kalau kita lihat di sini, apabila wajib pajak bisa ditemukan keberadaannya, maka proses akan berjalan sesuai dengan prosedur. Tapi apabila wajib pajak tidak bisa ditemukan keberadaannya, maka untuk surat paksa yang diterbitkan ini masa daluarsanya adalah 5 tahun dari sejak surat paksa tersebut. Jadi misal teman-teman ada menerima surat paksa atas STP tahun 2016 misalnya. STP 2016 kalau kita hitung 5 tahun, maka sebenarnya daluarsa dari pajak tahun 2016 itu adalah 2021 kan, 5 tahun. Tetapi karena misalnya di tahun 2020 misalnya, itu tahun 2020 diterbitkan surat paksa atas STP yang 2016 tersebut, maka nanti masa daluarsanya ini mundur 5 tahun dihitung sejak surat paksa tersebut. Berarti kalau diterbitkan surat paksanya itu, tindakan penagihan dengan surat paksanya itu adalah di tahun 2020, sehingga masa daluarsanya mundur 5 tahun menjadi tahun 2025. Ya, dari Pak Sudiarta lagi ada masukan, harusnya DJP melakukan sosialisasi di lingkungan komplek atau perumahan karena banyak tidak mengetahui kewajiban perpajakan. Terima kasih untuk masukannya. Kiranya ada dari pihak Direktorat Jenderal Pajak yang mendengar, boleh melakukan sosialisasi ke lingkungan komplek atau perumahan supaya masyarakat lebih tahu tentang bagaimana harus melaksanakan kewajiban perpajakannya sebagai warga negara yang baik. Terima kasih Pak Sudiarta. Kemudian sekarang ini belum punya NPWP juga bukan berarti kita bisa aman, kita bisa tenang-tenang saja, karena tetap saja kalau belum punya NPWP tapi harta kita itu banyak, maka tetap saja data kita sudah ada di Direktorat Jenderal Pajak. Jadi bagi teman-teman yang merasa memiliki penghasilan yang belum dilaporkan dalam SPT tahunannya, bisa ungkapkan di dalam laporan SPT tahunannya supaya tidak bermasalah ke depannya. Dan bagi teman-teman yang memiliki harta dan penghasilan tetapi belum memiliki NPWP, boleh datangi kantor pelayanan pajak untuk mendaftar memperoleh nomor pokok wajib pajak. Jangan sampai diterbitkan NPWP secara jabatan, karena kalau diterbitkan NPWP secara jabatan berarti sudah ada temuan. Baik, ada pertanyaan lagi. Saya menerima surat tagihan pajak denda atas pajak penghasilan pasal 21.
karena keterlambatan terdapat bunga pasal 9 ayat 2 atas pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran. Bagaimana perhitungannya? Untuk yang ini bisa coba dihitung, dilihat dulu apakah pembayaran pajaknya itu lewat waktu atau tidak. Kalau misalnya untuk PPh pasal 21 itu ada tanggal 10 bulan berikutnya, coba dilihat apakah pembayarannya sudah dilakukan tepat waktu atau belum. Kalau memang terlambat, walaupun 1 hari itu memang sudah ada dendanya. Walaupun dilaporkannya itu sebelum tanggal 20 bulan berikutnya. Oh ya, saya mau ingatkan kembali bagi para teman-teman yang sudah mengikuti PPS dan memilih untuk menginvestasikan harta yang diakuinya dalam PPS kemarin, boleh hubungi bank terdekat yang bekerja sama dengan pemerintah untuk membeli surat berharga negara. Ya, jadi mungkin teman-teman kemarin ada yang ikut PPS dengan tarif 6% atau 12%, itu bisa investasikan. Jangan lupa investasikan sesuai komitmen teman-teman sekalian saat mengisi PPS ya. Kalau teman-teman waktu itu pilih yang 8% atau 14%, ya itu tidak ada kewajiban investasi ya. Tapi kalau ya tarif lebih rendah yang 6% dan 12% itu ada kewajiban investasi. Jangan lupa, nanti kena sanksinya lumayan. Ya, tadi juga ada yang bertanya mengenai norma perhitungan penghasilan neto ya. Jadi wajib pajak yang boleh menggunakan norma perhitungan penghasilan neto itu, kembali saya ingatkan, peredaran bruto dalam 1 tahun harus kurang dari 4,8 miliar ya. Dengan syarat harus memberitahukan kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Jadi bersamaan dengan penyampaian SPT tahunan itu bisa disampaikan, dan sekarang pemberitahuannya itu dilakukan secara online lewat DJP online. Kemudian bagi wajib pajak OP yang tidak memberitahukan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto, maka akan dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan. Nah, kewajibannya apa? Wajib pajak orang pribadi yang menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto ini wajib menyelenggarakan pencatatan. Jadi bukan pembukuan, tapi pencatatan uang masuk, berapa itu perlu dicatat ya. Kemudian yang dimaksud tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender ya. Tapi umumnya kita menggunakan tahun pajak itu dari Januari sampai Desember kan. Jarang sekali yang misalnya dari April sampai Maret. Tapi saya temukan itu beberapa perusahaan yang PMA terutama yang menggunakan pembukuan demikian. Tapi kalau perusahaan lokal rata-rata semua Januari sampai Desember. Kemudian dalam hal terhadap wajib pajak badan atau wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dilakukan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KUP, ternyata wajib pajak orang pribadi atau badan tersebut tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau tidak bersedia memperlihatkan pembukuan atau pencatatan atau bukti-bukti pendukungnya, maka penghasilan netonya dihitung dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Jadi misalnya nih, kalau kita sudah menyatakan kita menggunakan pembukuan, tapi ternyata kita tidak melakukan pembukuan tersebut atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan tersebut, maka penghasilan neto kita akan dihitung dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Kemudian pemberitahuan penggunaan norma perhitungan penghasilan neto dianggap disetujui apabila pemberitahuan penggunaan norma perhitungan penghasilan neto yang disampaikan dalam jangka waktu 3 bulan sejak awal
tahun pajak itu dianggap disetujui, kecuali berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata wajib pajak tidak memenuhi persyaratan untuk menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Tidak memenuhi syarat ini maksudnya apa? Misalnya nih, ternyata peredaran brutonya sudah di atas 4,8 miliar. Otomatis itu tidak boleh menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Jadi, seperti tadi Bapak tanya Pak Sudiarta ya, kalau tadi ada tanyakan, daftar persentase norma perhitungan penghasilan neto itu dikelompokkan menurut wilayah sebagai berikut. Jadi pertama ada 10 ibu kota provinsi, yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak. Itu ada norma untuk 10 ibu kota provinsi. Kemudian ada ibu kota provinsi lainnya, ya, ibu kota provinsi lainnya. Kemudian ada daerah lainnya. Jadi Pak, kalau tadi dari Pak Sudiarta, misalnya tadi kalau tidak salah KTP-nya di Bali ya, KTP di Bali, tapi misalnya di Denpasar lah, misalnya, kemudian ternyata berusahanya di Kalimantan. Kalimantan salah satu kota yang masuk ke dalam 10 ibu kota provinsi itu adalah Pontianak. Jadi misalnya itu kan berarti sama saja mungkinan tarifnya. Tapi itu untuk jelasnya Bapak bisa cek di tarif untuk norma perhitungan penghasilan neto, itu bisa di search di internet. Kemudian coba kita lihat untuk lampirannya, ada lampiran di lampiran 1 per 17 PJ tahun 2015 ya. Jadi norma yang dipakai sekarang itu yang per 17 PJ tahun 2015 ya. Jadi misalnya yang kita sering pakai itu mungkin perdagangan ya. Umumnya kalau untuk pertanian itu norma perhitungan penghasilan netonya adalah 15%. Kemudian untuk penangkaran satwa itu 25%. Pengusahaan hutan itu ada yang 16% normanya. Kalau penangkaran ikan hias laut itu ada yang 25, 23, dan 22 tergantung. Tadi kalau 10 kota besar ibu kota provinsi itu 25, kemudian untuk jasa lainnya coba kita lihat. Kalau untuk perdagangan ada di kodenya itu kode 4 ya. Kode 4 itu kalau perdagangan besar umumnya normanya 25 sampai 20% normanya untuk perdagangan besar. Kemudian untuk perdagangan eceran, normanya umumnya untuk kota besar adalah 30% normanya. Kecuali untuk perdagangan eceran padi, palawija, buah-buahan, sayuran, normanya itu adalah 20%. Ya, untuk perdagangan eceran hasil peternakan, perdagangan eceran hasil perikanan itu normanya 20%. Kemudian untuk perdagangan eceran khusus rokok dan tembakau, mungkin ada eceran beras, eceran roti, kue kering, kue basah, normanya 25%. Untuk eceran kopi, gula pasir, gula merah, tahu, tempe, eceran daging, ikan olahan, eceran makanan lainnya itu juga normanya 25% untuk 10 kota besar ya. Untuk perdagangan eceran bahan bakar kendaraan di SPBU normanya 30%. Perdagangan eceran minyak pelumas di toko juga normanya 30%. Perdagangan eceran komputer,
peralatan video game, kemudian software, juga perdagangan eceran alat telekomunikasi, handphone, peralatan audio, mesin kantor itu normanya juga 30%. Perdagangan eceran tekstil, perdagangan eceran perlengkapan jahit-menjahit seperti benang, kemudian perlengkapan rumah tangga dari tekstil, kemudian perdagangan barang logam untuk konstruksi, kemudian perdagangan eceran kaca, perdagangan eceran semen, kapur, pasir, dan batu itu normanya juga kena 30%. Kemudian untuk perdagangan eceran material bahan bangunan normanya juga 30%. Kemudian untuk perdagangan eceran furniture, peralatan listrik rumah tangga, dan peralatan penerangan seperti lampu dan lain-lain. Kemudian eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari plastik itu juga normanya 30%. Perdagangan eceran alat musik normanya juga 30%. Kemudian untuk perdagangan eceran pakaian, kemudian sepatu, sandal, alas kaki lainnya, kemudian perdagangan eceran pelengkap pakaian, tas, dompet, koper, ransel, dan sebagainya, norma perhitungannya juga 30%. Perdagangan eceran bahan kimia, bahan farmasi di apotik, itu juga normanya 30%. Untuk perdagangan eceran obat tradisional, kemudian perdagangan eceran kosmetik, kemudian perdagangan eceran alat-alat laboratorium, alat kesehatan, farmasi, itu juga kena norma perhitungannya itu tarifnya 30%. Ya, ini jadi bisa perdagangan eceran kacamata, jam, perhiasan, alat optik, itu juga kena 30%. Kemudian perdagangan eceran perlengkapan pengendara kendaraan bermotor, itu juga kena 30%, seperti jualan helm, jaket, sarung tangan, masker, dan lain-lain. Kemudian perdagangan eceran pembungkus dari plastik juga normanya 30%. Kemudian untuk perdagangan eceran ikan hias, hewan ternak juga 30%, tanaman hias, bibit, juga bunga potong juga 30%. Kemudian perdagangan eceran gas LPG, minyak tanah, bahan bakar lainnya itu juga kena 30%. Kemudian perdagangan eceran kerajinan dari keramik, dari logam, dari kulit binatang atau bagian tubuh binatang yang diawetkan, juga perdagangan eceran lukisan. Kemudian juga untuk perdagangan eceran mesin jahit, mesin-mesin lainnya itu juga kena 30%. Perdagangan eceran alat-alat pertanian, alat-alat pertukangan, perdagangan eceran alat transportasi darat, air, juga kena normanya 30%. Perdagangan eceran kaki lima juga kena 30% untuk semua komoditi. Kemudian rata-rata semua tarifnya adalah 30% yang seperti tadi saya sampaikan. Nah, kemudian untuk kegiatan pemrograman komputer, nah ini kena 50% normanya. Kemudian kegiatan teknologi informasi dan jasa komputer lainnya, misalnya setup, instalasi, segala macam, itu juga kena normanya 50%. Kemudian kegiatan pengolahan data, tabulasi semua jenis data, kena normanya 55%. Ya, kemudian kegiatan data di server hosting 55%. Kemudian mungkin ada yang buka jasa portal web, itu juga kena 55%.
Kemudian kalau kita lihat untuk pekerja bebas ya, pekerja bebas itu juga kena normanya untuk jasa penunjang jasa keuangan, kemudian jasa agen asuransi, jasa broker asuransi, aktuaria itu kena normanya itu adalah 50% juga. Kemudian untuk jasa akuntansi, konsultan itu kena 50%. Kemudian jasa konsultan pariwisata, konsultan transportasi, konsultan manajemen lainnya juga kena 50%. Jasa arsitektur, teknik sipil juga 50% normanya. Jasa sertifikasi juga 50%. Jasa inspeksi teknik instalasi, jasa inspeksi itu 50%. Rata-rata kalau jasa itu semua kenanya 50%. Nah, ini kapan dipakai? Kapan dipakai? Nah, dipakainya ini kalau tidak ada perubahan peraturan, maka sesudah ketentuan bagi wajib pajak orang pribadi untuk menggunakan PPh PP 23 0,5% ini berakhir di tahun 2024, maka mulai tahun 2025 kita kembali harus menggunakan norma, kecuali ada perubahan ketentuan pajak. Nanti misalnya di tahun 2024 ada keluar peraturan baru atau perpanjangan untuk kita tetap bisa menggunakan PP 23, berarti tidak perlu pakai norma ini. Tapi kalau misalnya tidak ada keluar peraturan baru, maka sesudah tahun 2024 bagi wajib pajak yang sudah terdaftar sebelum tahun 2018 atau terdaftar di tahun 2018, otomatis akan melanjutkan pembayaran pajaknya dengan memakai norma. Baik, untuk perhitungan dan lain-lainnya, teman-teman bisa konsultasikan dengan konsultan pajak teman-teman atau AR teman-teman di mana teman-teman terdaftar. Dan untuk berkonsultasi langsung dengan saya bisa hubungi di www.lembagabantuanpajak.com di trainer A04. Terima kasih untuk perhatiannya pada malam hari ini. Kita akan jumpa kembali di live Instagram setiap hari Kamis jam 8 sampai jam 9 malam. Jadi live Instagram ini teman-teman bisa bertanya, berkonsultasi secara gratis dengan saya. Terima kasih, selamat malam.